Baik, mari kita saksikan video berikut ini yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ada orang yang membaca Al-Fatihah, tahu dengan maknanya, dia praktekkan dalam kehidupannya. Maka lihatlah kisahnya. Pasti pernah dengar kisah ini ya, karena dalam setiap tafsir Al-Fatihah sering disampaikan. Ada kepala suku tersengat kalajengking Arab, ya, Masya Allah, luar biasa. Sudah terkena, pergi ke tabib sana sini, tidak ada yang mampu menyembuhkan, tidak ada yang bisa. Sampai ditemukanlah sekelompok sahabat dikejar-kejar di persimpangan jalan. Ya, saya percepat kisahnya. Kemudian ditanyakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mampu meruqyah, saya menyembuhkan? Ya. Satu orang mengangkat tangannya mengatakan, biiznillah, dengan izin Allah. Perhatikan adabnya. Para sahabat itu Masya Allah, mereka merasa tidak punya kemampuan. Segala apapun yang harus dikerjakan, maka kalimat Allah dulu yang didahulukan. Selalu begitu Pak, Bu. Dan manhaj ini terus melekat pada salafus saleh setelahnya. Ya. Ada seorang tabi'in itu berperjalanan dari Irak ke Syam. Di tengah jalan sudah datang gelap, ya, sudah malam. Masya Allah, di jalan sendirian di tengah hutan itu masih mau tahajud juga, saking dekatnya dengan Allah. Di perjalanan sendirian di dalam hutan masih mau tahajud juga. Begitu menangkat tangannya, Allahu Akbar, lompatlah seekor harimau di depannya. Ya, sudah mengaum. Anda bayangkan harimau lapar, sedang tahajud, harimau lompat. Ya. Antum salat asar di sini Allahu Akbar, di belakang harimau lepas. Apa yang terjadi itu? Masya Allah. Orang ini, perhatikan kalimatnya, dengan keyakinannya, dengan kekuatannya, beliau katakan, yakin pada Allah, ingat dengan kekuatan Allah. Kalimatnya bukan ya namar, hei harimau, tapi disandarkan harimau pada pemiliknya, selalu kepada Allah. Ya khalqallahi, hei makhluk Allah, hei makhluk Allah. Karena beliau tahu kalau saya yang katakan hei harimau itu keluar dari dirinya sendiri. Tapi kalau disandarkan pada penciptanya, maka bagaimana Allah saja yang memutuskan tentang nasib harimau ini. Hei ya khalqallahi, hei makhluk Allah, kalau memang saya rezekimu yang telah ditetapkan Allah untukmu, silahkan santap saya tidak akan melawan. Tapi kalau bukan rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu, jangan coba-coba ganggu ibadah saya. Orang ini nggak peduli kalau dimakan juga, yang penting ibadahnya tidak terganggu. InsyaAllah. Jangan coba-coba ganggu ibadah saya, atau saya mohonkan pada penciptamu untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah, kalimat yang penuh keyakinan ini, itu menggerakkan harimau cuma mengaum langsung pergi seketika. Itu al-mu'minun tuh dengan kekuatannya. Coba cek kira-kira iman kita sampai di mana tuh ya. Jadi kalau malam bangun tahajud, terus ada nyamuk nempel satu aja. Hei nyamuk, jika memang ini rezeki yang telah Allah berikan untukmu, ayo sedot terus, ambil aja gitu. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu tahajud saya, atau saya mohonkan pada Allah untuk menghancurkan kau saat ini juga. Kira-kira gimana itu? Jangan-jangan manggil nyamuk yang lain, ayo sini. Baik. Bismillah kata orang ini, dengan izin Allah. Dia tidak mengatakan saya bisa. Dia katakan biiznillah, dengan izin Allah. Maka berangkat orang ini, tidak menggunakan air, tidak menggunakan macam-macam, cuma dipegang, dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Allah, dengan izin Allah sembuh. Sembuh seketika. Sembuh seketika. Anda bayangkan, ada seorang sahabat membacakan Al-Fatihah, sekali baca sembuh luka seseorang yang dokter sudah henap semua. Ada orang baca berkali-kali Al-Fatihah, penyakit malah bertambah. Apa yang salah? Di antaranya beliau baca dengan iman. Beliau baca dengan pemahaman kandungannya. Dari pemahaman itulah diyakini, isinya diserahkan kepada Allah. Itu yang melahirkan kekuatan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik, ya, itu penjelasan surat Al-Fatihah dari Ustadz Adi Hidayat ya. Disampaikan di Majelis Taklim Al-Hujah ya. Nanti boleh teman-teman cari, ini ada di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Al-Hujah ya. Sekalian promosi. Baik, jadi dikatakan bahwa ada orang yang dibacakan surat Al-Fatihah itu bisa sembuh atau pulih. Ada juga yang baca surat Al-Fatihah berkali-kali malah nambah penyakitnya. Antara lain adalah ya mungkin dia tidak membaca Al-Fatihah dengan penuh pemaknaan, ya, tidak membaca Al-Fatihah dengan keimanannya, gitu ya, sehingga tidak berpengaruh. Gitu ya. Nah, pernah juga sih peserta dari workshop Al-Fatihah Reflection Therapy ini bertanya kepada saya, Pak, kalau misalnya saya menggunakan terapi Al-Fatihah kepada orang lain,
kemudian orang tersebut tidak pulih kondisi psikisnya, berarti ada yang salah dong dengan surat Al-Fatihahnya. Well, penjelasan video tadi sudah cukup menurut saya. Jadi, mengapa orang itu tidak pulih psikisnya? Jangan-jangan dia tidak memahami makna kandungannya atau dia membacanya dengan kurang imannya, kurang yakin. Kita sama-sama mengetahui ketika Al-Quran diturunkan di Mekah, dibacakan kepada kaum Quraisy, kan tidak semua kaum Quraisy itu beriman. Ada yang masuk Islam, beriman, meyakini Al-Quran, ada juga yang tetap kufur. Apa ada yang salah dengan Al-Qurannya? Menurut saya sih tidak. Jadi bukan suratnya yang salah ketika Anda membacakan Al-Fatihah untuk memulihkan kondisi psikologi seseorang, tapi orang tersebut tidak ada perubahan atau tidak juga pulih mentalnya, istilahnya seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini Al-Fatihah Reflection Therapy mencoba untuk membantu orang lain atau membantu kita dalam menghayati makna Al-Fatihah, harapannya agar mentalnya pulih, agar jiwanya pulih, agar kolbunya lebih tentram. Kita hanya upaya membantu. Adapun masalah mental dia apakah akan pulih atau enggak, itu tergantung dia, gitu ya. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Nah, setelah kita tadi ngebahas tentang apa itu tadabbur Al-Quran, dengan demikian, maka tadabbur Al-Quran dapat dijadikan upaya untuk mengatasi gangguan psikologis ya, penyakit yang berada dalam dada kalau si individu atau si klien yang dibacakan Al-Fatihah dia mentadaburinya, menghayatinya, memahami kandungan maknanya ya, dan membacanya dengan keimanan sehingga bisa mengatasi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Dalam hal ini adalah masalah mental. Nah, saya kira ini sudah pada tahu ya bahwa di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Fatihah itu disebut sebagai induk daripada Al-Quran. Para ulama ada yang mengatakan bahwa seolah-olah kandungan isi Al-Quran itu dirangkum di Al-Fatihah. Sehingga ini merupakan ringkasan ya, ringkasan daripada isi Al-Quran itu sendiri. Nah, kenapa saya menggunakan surat Al-Fatihah dalam pendekatan psikoterapi yang saya berikan kepada klien? Pada dasarnya sih saya belum memahami seluruh isi kandungan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas ya. Dengan demikian, saya mengambil surat Al-Fatihah yang pendek ini saja untuk saya perdalami makna dan kandungannya dari berbagai macam sumber tafsir Al-Quran yang kemudian saya bisa diskusikan dengan klien tentang isi kandungannya untuk memulihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada atau dalam hal ini adalah masalah mental. Nah, selain itu juga surat Al-Fatihah ini kan dibaca minimal 17 kali dalam sholat fardu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jadi 17. Belum lagi ditambah sholat-sholat sunnah. Sehingga diharapkan setelah dia menghayati makna Al-Fatihah dan dibacakan 17 kali, lebih cepat pulih ya mentalnya atau lebih sehat lagi mentalnya. Itu sih harapan saya kenapa menggunakan surat Al-Fatihah yang diintegrasikan dengan psikoterapi. Nah, nama lain dari surat Al-Fatihah itu ternyata berbagai macam. Salah satunya adalah Asy-Syafiah, yaitu penyembuh. Kemudian nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah, yang mencukupi ya, mencukupi kebutuhan jiwa ya, mental. Kemudian disebut juga nama lainnya adalah Ar-Ruqyah. Ya, Ar-Ruqyah itu mantra ya. Nah, dari nama-nama tersebut dapat dikatakan bahwa surat Al-Fatihah itu memiliki potensi terapeutik, yaitu potensi untuk menyembuhkan. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah menyembuhkan hal-hal yang berkaitan dengan mental ya, yaitu pikiran, perasaan, keyakinan ya. Sehingga nanti perilakunya lebih adaptif atau lebih sehat ya.